Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Sebelum Anda duduk, Anda bisa lihat kiri kanan, katakan senang sekali bisa melihat Anda di sini. Oh, haleluya. Ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh bersyukur sekali boleh ada bersama-sama dengan Anda semua. Senang sekali bisa berkhotbah di rumah sendiri gitu ya. Hari ini Pastor Philip ada di Jakarta. Beliau melayani beberapa hari ini di sana, membawa kegerakan yang ada di Jakarta. Thank you so much Pak Sam, Bu Sam juga. Saya boleh hadir di sini juga. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan tadi pagi saya berkhotbah judulnya adalah Buah dari Kesabaran. Saya menyampaikan dari anak Yairus dengan perempuan pendarahan 12 tahun yang sama-sama menantikan kesembuhan dan kebangkitan dari kematian kalau anaknya Yairus. Dan Tuhan nyatakan mujizatnya di pagi hari tadi. Dan tentunya di khotbah yang kedua ini berbeda karena saya kasih judul adalah kebenaran yang diperhitungkan. Ya. Kenapa dikatakan kebenaran yang diperhitungkan? Kita akan belajar dari satu tokoh ya, yang kita kenal orangnya, sebutannya adalah Bapak Orang Percaya. Ya, namanya Abraham. Ingat tema kita apa? Masih ingat tema kita bulan ini? Tema kita adalah bersabar dan bertekun dalam menantikan janji. Siapa yang dapat janji dari Tuhan? Angkat tangannya. Ada yang tidak angkat tangan? Apakah Anda nggak paham dengan pertanyaan saya? Siapa yang dapat janji dari Tuhan? Semua pasti punya janji dari Tuhan. Saya dan Pastor Lani dulu pingin punya anak 3 gitu ya. Tapi anak kedua itu nggak pernah muncul-muncul. Anak pertama itu kita kepingin sekali punya anak, tapi karena ada kontrak dari Pastor Philip waktu itu, gembalanya jangan keburu punya anak supaya bisa fokus dalam pelayanan. Sampai suatu kali saya datang ke beliau dengan Pastor Lani, kita minta boleh enggak kita punya anak supaya kita bisa cerita. Ya, ceritanya biar komplit kalau punya anak. Pastor Philip mengiyakan. Dan saya masih ingat didoakan di Tegal Sari itu ya, di kantornya Bu Airin. Dan ketika didoakan itu, selang sebulan kemudian itu anak kita muncul, namanya Kathleen. Bukan anak muncul, hamil ya, masih hamil. Muncul kan bahaya berarti sebulan kemudian. Ya, hamil gitu ya. Dan anak pertama itu kita kasih nama Kathleen Nathenia Santoso gitu ya. Santoso, lupakan Santosonya Sentosa gitu ya. Tapi arti kata Kathleen Nathenia itu artinya murni pemberian Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Nah, cita-citanya 3 anak. Tapi ternyata anak kedua nggak muncul-muncul. Ya, ditanya orang, makanya orang itu nggak pernah berhenti dari yang namanya pertanyaan. Belum punya pacar, ditanya pacarnya mana. Setelah punya pacar, ditanya kapan menikah. Setelah menikah, ditanya kapan punya anak. Betul nggak? Setelah punya anak 1, kapan anak kedua? Itu selalu nggak akan pernah berhenti. Kalau Anda masih ditanyain orang, artinya Anda masih hidup. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, berarti Anda sudah nggak di sini dong. Ya kan? Tapi di hari itu, anak kedua nggak muncul-muncul. Cuma tanya, kapan adiknya Kathleen muncul? Jawaban kita, terserah Tuhan. Karena nggak dijaga, tapi nggak muncul anaknya. Ya. Semua orang punya janji yang dari Tuhan. Ya, sampai suatu kali seorang hamba Tuhan datang khotbah di GMS Sidoarjo di waktu itu. Dan sepanjang sepanjang doa itu, beliaunya berbahasa roh. Terus sampai dalam bahasa rohnya tiba-tiba berkata, oh haleluya, oh praise God, oh haleluya, oh thank God. Begitu beliau bilang begitu, saya kan tidak bisa menerjemahkan bahasa rohnya. Tapi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan saya bisa menerjemahkan. Begitu dia bilang thank God, oh haleluya, oh praise God. Dalam hati saya, waduh yang dilihat baik semua itu pasti. Oh thank you Tuhan. Kalau seandainya teman saya ini tiba-tiba berkata, oh my God, gitu ya. Berarti jelek semua yang dilihat. Terus tiba-tiba beliau bilang begini, Pak, saya dapat di tahun ketiga, selain dia cerita tentang GMS Sidoarjo, gerejanya akan dibawa besar, segala macam. Terus beliaunya bilang begini, saya melihat di tahun ketiga, Bapak akan ditambah 2 anak sama Tuhan. Dan di tahun ketiga, Bapak punya rumah yang dimimpikan. Begitu amin, langsung muncul 2 anak. Muncul rumah yang dimimpikan. Kan gak begitu ceritanya. Masih ada waktu yang ditunggu di situ. Tapi tahukah Anda, dari sejak didoakan sampai di tahun ketiga, itu benar
Akhirnya kita punya rumah yang seperti kita mimpikan di tahun ketiga. Lah anak, barusan saya antar anak saya, Kenneth dan Kaylin, itu vaksin. Susternya tanya, loh Pak ini kembar anaknya, kok tingginya sama? Bahkan keliru, dikira Kaylin yang cicinya. Saya bilang Kaylin itu adiknya. Terus tiba-tiba ditertawain sama susternya. Tahu ditertawain kenapa? Loh Pak ini selisihnya belum sampai setahun ya? Iya, berapa bulan? 11 bulan, ditertawain saya. Jadi di tahun ketiga, setelah sekian tahun menunggu anak kedua dan ketiga muncul, di tahun ketiga, Tuhan kasih itu anak. 2 lagi. Sampai-sampai, jangan mau tepuk tangan, saya sudah lihat beberapa orang mau tepuk tangan, jangan dulu. Sampai-sampai ketika punya anak yang kedua, Kenneth Owen Sam itu pas kita tuh ada Building Strong Marriage. Kita punya seminar namanya Building Strong Marriage, membangun pernikahan yang kuat. Hari itu Pastor Lani mual. Saya pikir keracunan makan pindang, karena siangnya makan pindang goreng. Mau beli air degan. Tapi sampai satu titik saya tahu, ini kayaknya Pastor Lani ini hamil. Karena ada ciri khasnya. Saya pakai perfume, kalau beliau mual itu saya agak dak-dik-dukser. Apalagi kalau sekarang tuh saya pakai perfume terus tiba-tiba mual, waduh. Saya Tuhan jauhkanlah pencobaan daripadaku. 3 aja cukup Tuhan. Jangan lagi Tuhan. Tapi hari itu mual. Langsung kita berpikir, masa istri saya hamil? Dan betul di tes pack itu hamil. Malam itu saya umumkan di depan jemaat itu agak 2, sukacita dan malu. Karena anak yang kedua masih 2 bulan, tambah 1 anak lagi. Tapi ternyata janji Tuhan itu, ya dan amin saudara. Mau tepuk tangan silakan. Setiap orang pasti punya janji Tuhan. Gak tahu apapun itu. Ya. Dulu saya punya mimpi 10 gereja, saya akan bangun 10 gereja dengan 10.000 murid. Oh saya mau punya mimpi itu Tuhan. Kalau dipikir secara kekuatan gak mungkin. Awal mulanya ditaruh di kota Jember, berikutnya dipindah ke Sidoarjo. Tapi mimpi itu dapat 10 gereja dengan 10.000 murid. Dan terpujilah Tuhan, sebelum itu tercapai kita sudah revisi. Karena sudah hampir mencapai. Karena di waktu itu kita sudah di angka 10 gereja, tapi sebelum pandemi itu di 8.500 kehadiran jemaat. Sebelum itu pindah, kita dapat mimpi yang baru lagi yang dari Tuhan. Aduh kalau dipikir-pikir secara manusia nggak mampu. Tiba-tiba dapat sebuah visi, masa saya ini gembala regional, bapak saya punya visi 1 juta murid dengan 1.000 gereja lokal, saya cuma adopsi 10, itu kan 1/100-nya. Apa-apaan ini? Sampai akhirnya berdoa, Tuhan kasih kami kayak murid-murid Yesus. Tambahkan iman kepada kami. Padahal iman gak perlu ditambah, iman cukup sebiji sesawi. Asal percaya, maka segala sesuatunya pasti jadi. Akhirnya kita revisi menjadi 100 gereja yang kami bangun. Saya kalau guyon-guyon begini, Pastor Yudi pernah bilang, aduh saya bangun 60 itu kayaknya bahasa Ibraninya keblowo. What is keblowo? Apa ya? Pak Sam bisa terjemahkan keblowo itu apa Pak Sam? Saya terjebak gitu ya mungkin. Saya lebih terjebak karena saya bangun 100 gereja. Saya lihat peta satu-satu. Setiap kota satu itu ternyata masih kurang loh. Ternyata sekalipun wilayah saya ini luas, masih kurang juga. Dan tadi perjalanan berangkat ke sini, naik mobil tadi, saya hitung-hitung gereja yang sudah dibangun sekarang ini melalui regional yang ada ini. Ternyata kita sudah ada di yang sudah pasti gereja lokal dan gereja satelitnya ada 15. Ya dari Jawa Timur, di Jawa Timur ada 10. Sampai ada Bali nanti planningnya ada 10 juga. Di Lombok ada 1. Kupang yang barusan kita didoakan sama Pak Sam sebagai sekum, itu 1 juga. Totalnya 15. Dan 2 yang akan kita mau rintis menjadi gereja lokal, beberapa diantaranya adalah GMS Batu, ini gembalanya ada di sini, GMS Malang juga ada di sini. Dan total saya lihat nanti kalau sampai jadi tahun ini, mungkin kita ada 18, sudah ada 18. Artinya masih ada 82 yang mau dibangun. Ya, tolong doakan kami supaya itu terjadi. Ya, sekian perkenalan saya mau khotbah. Belum khotbah saya, sudah waktunya sudah mau habis. Oke, Roma pasal 4. Roma pasal 4. Saya berdoa saya bisa menyelesaikan khotbah saya.
Roma pasal 4, ayat 17. Saya bacakan buat Anda. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Baca rame-rame, 3, 4. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20 baca rame-rame, 3, 4. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ayat 22, baca rame-rame 3, 4. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Inilah judul khotbah saya, kebenaran yang diperhitungkan. Kenapa dikatakan sebagai kebenaran? Apa yang diperhitungkan Allah di dalam kehidupan Abraham? Adalah kepercayaannya kepada Allah, itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Dulu bayangan saya melihat Abraham. Kenapa Allah memilih Abram? Kan dulu namanya Abram sebelum jadi Abraham. Saya berpikir Abram dari orang pilihan duluan. Ternyata kalau kita belajar sejarah dia dari kota Ur Kasdim. Dari kota bahkan papanya Abraham yang namanya Haran, itu adalah orang yang menyembah berhala sebetulnya. Terus saya berpikir, bayangan saya dulu Abraham itu dipilih karena dari bangsa yang sudah dikenal Tuhan. Tapi enggak. Abraham dipilih dari bangsanya hanya satu orang namanya Abram. Dan berbicara tentang Allah dalam kehidupannya, ini orang patut jadi panutan bagi kita semua. Ini orang menginspirasi. Menginspirasi, saya bayangin Abraham dengan janggutnya yang lebat gitu ya. Saya kalau besok ke surga, ingin ketemu Abraham. Saya cuma mau bilang gini, terima kasih buat imannya, hai Bapakku. Kan dia Bapak kita. Bapak, thank you buat iman Anda ini luar biasa. Menurut saya ini iman yang luar biasa. Pertanyaannya begini, kalau Abraham bisa percaya kepada Allah seperti itu, bagaimana dengan kita? Nah ini yang menarik saudara. Coba lihat ayat di bawahnya. Dikatakan begini. Kata-kata ini, ayat 23, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Apa rahasia Abraham? Apa yang membuat kebenarannya diperhitungkan? Dan kebenaran yang diperhitungkan di Abraham itu juga diperhitungkan kepada kita. Ketika kita juga berlaku seperti apa yang Abraham teladankan bagi kita, saudara. Yang pertama, Anda bisa catat. Perhatikan, yang pertama, kebenaran yang diperhitungkan akan terjadi. Yang pertama, ketika kita bisa melihat Tuhan seperti Abraham melihat Tuhan. Saudara, Anda datang ke sini, ke gereja, Anda bersama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Tapi setiap orang itu berbeda-beda loh dapatnya. Iman orang juga beda-beda. Tadi pagi saya cerita, ada orang yang dia lebih afdol, lebih merasa bahwa jawaban doanya lebih bisa terjawab kalau dia ditumpang tangan. Tapi ada orang yang lain yang dia berkata bahwa nggak perlu tumpang tangan, nggak perlu datang ke rumah. Cukup perkatakan saja, maka itu akan jadi. Iman orang itu beda-beda. Betul ya? Setiap kita ini beda-beda. Kemarin saya Zoom meeting dengan GMS Kupang. Kita ada annual meeting. Dan di dalam Zoom, GMS Kupang, bayangan saya semua orang di Zoom. Tapi kaget karena ketika saya lihat, saya Zoom-nya dari rumah, saya ngelihat Pastor Andri dengan tim yang ada itu di gereja. Jadi mereka onsite,
tapi sebagian juga Zoom. Setelah di dalam Zoom itu, saya tiba-tiba dapat, hari-hari ini nggak tahu saya dapat retailan gitu ya. Ke Malang kemarin, ke GMS Malang, tiba-tiba Pastor Rani mau khotbah, tiba-tiba panggil saya, mau nggak kita bikin doa-doa seperti di firman dan doa itu di sini. Mendadak sekali itu nggak ada janjian. Akhirnya saya mendadak naik ke atas juga. Dan di Malang kemarin, tiba-tiba dapat, saya hari-hari dapatnya tuh sederhana gitu ya. Dapat kata punggung gitu ya. Ya sudah, saya berdoa buat punggung. Saya berdoa buat punggung seseorang yang sakit disembuhkan gitu ya. Sampai Senin malam saya dicat sama Ibu Fani, istrinya Pak Jeffrey, Gembala Malang. Dikasih tahu bahwa ada 2 orang disembuhkan dari sakit punggung. Salah satunya pemimpin. Dan itu sudah sakitnya sudah lumayan gitu ya. Yang kedua tuh lebih lama lagi. Dan yang satu sembuh saat itu juga. Begitu selesai ibadah, sembuh saat itu juga. Padahal waktu itu ke gereja banyak rintangan. Dari anak yang mau diajak jalan-jalan sama keluarganya, sampai dirayu-rayu, ayo ke gereja. Makanya di dalam gereja itu ada janji Tuhan, jangan tinggalkan gereja saudara. Katakan amin. Ya. Yang kedua, bannya bocor. Sampai suaminya bilang nanti ditambal belakangan aja. Yang penting datang dulu ke gereja. Dan datang dan terima kesembuhan. Nah yang di Kupang beda. Kemarin dapat lambung. Lambung seseorang disembuhkan. Bayangin orang berpikir, Pak Sam ini menebak-nebak ini ya. Pasti cuma menebak-nebak. Tapi saya percaya bahwa Tuhan gak bisa dibatasi oleh apapun. Itu iman saya. Gak perlu tumpang tangan pun Tuhan bisa berbicara kok kepada hidupnya seseorang. Dan saya tiba-tiba dapat lambung. Seseorang disembuhkan Tuhan. Selesai itu, malam itu, Pastor Ika chat saya. Ada 1 orang perempuan yang dia sudah beberapa hari itu sakit lambung. Sakitnya bukan main, makan tumpah sampai dia mengobati sendiri. Dia minum obat, dia gak berani cerita ke orang tuanya. Dan sampai dia terapi sendiri, makan bubur di hari itu. Karena besok mau ke Surabaya. Dia khawatir kalau cerita ke orang tuanya gak boleh ke Surabaya. Dan hari itu Tuhan menyembuhkan anak muda ini dengan cara yang ajaib. Begitu selesai itu dia amin. Dia pulang dari ibadah kaget, sembuh lambungnya. Dan normal, semuanya normal. Nah, tiap-tiap orang itu punya iman berbeda, saudara. Pertanyaan saya sederhana, kalau Anda lihat Yesus, lihat Tuhan, apa yang Anda lihat dari Tuhan yang kita punya? Ada gambaran yang menarik, ada seorang anak polisi cerita, Tuhan itu seperti polisi. Oh, semua orang tepuk tangan. Kenapa? Karena dia mengawasi semua orang. Wah, senang banget ya. Ada lagi yang berkata, Tuhan itu penyembuh, seperti dokter. Kok bisa? Seperti papaku dokter, dia menyembuhkan orang. Wah, tepuk tangan semua. Yang ketiga, anak yang bersaksi, Tuhan itu seperti pemulung. Wah, semua marah. Dia bilang, papa saya pemulung. Tuhan itu banyak memungut sampah-sampah yang tidak berguna, dibersihkan, dipandangnya berharga. Itulah Tuhan. Nah, tiap orang itu punya cara pandang kepada Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama Anda lihat Tuhan itu seperti Tuhan apa? Apa yang Anda lihat tentang Yesus yang Anda punya? Ini loh yang menarik. Dikatakan di ayat 17, perhatikannya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Percayanya Abraham itu seperti apa toh? Dikatakan yaitu Allah, apa saudara? Yang menghidupkan orang mati. Dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, ini ayat yang menulis adalah Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus menulis ayat ini wajar. Kenapa? Karena Rasul Paulus tinggal di zaman di mana Yesus ada. Sekalipun waktu Yesus melakukan mujizatnya, Rasul Paulus belum tertangkap Tuhan. Dia masih jadi pembunuh orang-orang percaya. Tapi paling tidak, dia pasti mendengar cerita tentang Yesus, apalagi dia bergaul dengan para murid. Dia dengar bagaimana Yesus mengerjakan mujizatnya. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan, bahkan gak cuma membangkitkan orang mati biasa. Kalau bangkitkan orang mati, gak ada bedanya dengan Elia dan Elisa pernah juga melakukannya.
Tapi orang mati dibangkitkan di hari keempat, itu nggak ada yang bisa melakukan. Itu selain Mesias yang bisa membangkitkan orang mati itu. Saya baca sebuah tafsiran di buku, di cerita yang lain, dikatakan begini, ketika roh seseorang mati, ini menurut kepercayaan orang Yahudi, maka roh itu melayang-layang. Dan ketika dia mau masuk ke tubuhnya yang dulu, kan baru meninggalkan rohnya melayang-layang. Begitu dia mau kembali ke tubuhnya, kaget. Ketika lihat tubuhnya ternyata merah padam. Gak berani, takut dan akhirnya pergi roh itu. Saya bayangkan, itu terjemahnya dari orang punya Yahudi punya kepercayaan. Saya bayangkan, apakah itu yang disebut berbau ya? Ketika Yesus menghadap kepada kubur Lazarus, Marta yang percaya pengetahuan akan firman, bahwa dia percaya bahwa Allah membangkitkan orang mati juga. Aku percaya kebangkitan, pengetahuannya banyak. Tapi begitu dihadapkan dengan fakta yang ada, ketika Yesus berhadapan dengan kubur Lazarus, dia yang paling vokal berkata, Tuhan sudah berbau, sudah bengkak semua. Mungkin itu yang dibuat roh itu mau kembali lagi, gak jadi takut. Tubuhnya sudah gak mungkin bisa dipakai. Rohnya mungkin bisa masuk seandainya, rohnya. Tapi tubuhnya sudah gak bisa. Gak mungkin, kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Mau dimasuki tubuhnya sudah bau, sudah rusak, sudah busuk. Sudah gak mungkin bisa. Tapi Yesus membuat mujizat apa yang tidak ada menjadi ada. Secara dunia medis, Lazarus gak mungkin bisa dibangkitkan. Jantungnya sudah pecah. Makanya gak heran orang mati kalau petinya tipis harus cepat dikubur supaya gak berbau. Karena itu sudah organnya hancur semua sudah di dalam itu. Sudah mulai pecah-pecah semua. Itu Lazarus bisa menjadi normal itu bukan cara tangan manusia. Itu Tuhan yang mengerjakannya. Lah Paulus itu melihat Yesus gambarannya lengkap. Tapi bagaimana dengan Abraham? Kok berani Paulus menulis tentang Abraham? Padahal di dalam kisah Abraham, di kitab Kejadian, belum ada orang mati dibangkitkan. Ini loh yang kita mau belajar dari Abraham. Abraham percaya kepada Allah itu bulat. Dia nggak pernah ada kata, apakah mungkin? Apakah bisa? Tidak ada dalam kamus Abraham. Kenapa saya katakan, Abraham kasusnya dari mana? Kisahnya dia menjadi bapak orang percaya. Janji itu diberikan di usia berapa, masih ingat? 75, saudara. Yusuf menunggu janji Tuhan digenapi itu 13 tahun. Akhirnya menjadi pembesar. Abraham 25 tahun. Dan Alkitab mengatakan dia sudah lanjut umur. Dalam terjemahan yang lain dia, maaf ya, saya katakan sebagai seorang pria dia sudah gak bisa melakukannya. Belum lagi kabar buruk yang lain adalah istrinya mandul, menopause. Arti kata dokter bahwa sudah gak mungkin bisa dibuai. Sudah gak mungkin, secara medis gak mungkin bisa. Yang luar biasa dari Abraham. Dia itu percaya kepada Allah yang ajaib itu. Coba, apakah Anda bisa melihat seperti apa yang saya lihat sekarang ini? Bisakah Anda lihat Allah itu adalah Allah yang ajaib? Tadi selesai khotbah, tiba-tiba ada seseorang datang minta didoakan. Dia ceritakan tentang persoalannya yang berat itu. Saya tahu bebannya begitu besar ketika didoakan sampai menangis gitu ya tadi. Betul-betul dia ceritakan dan masalahnya cukup besar. Tapi saya bilang sama dia, satu, ini yang saya dapat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Anda punya Yesus. Yesus itu membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Oh come on, kalau Anda percaya itu kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Karena itu akan mempengaruhi apa yang Anda percayai. Itu akan mempengaruhi kehidupan Anda dalam mengikut Tuhan. Pastor Lani baru kena autoimun. Kemarin kena autoimun yang ketiga ini yang berdampak yang cukup luar biasa. 3 kali kena autoimun, istri saya 3-3-nya trombositnya tinggal 2.000. Kemarin saya dengar saya ketemu seseorang, istrinya baru meninggal sebulan yang lalu karena autoimun. Trombositnya masih di puluhan ribu, meninggal istrinya. Suaminya nggak tahan, sebulan kemudian suaminya juga meninggal. Akhirnya dua-duanya meninggal. Istri saya 3 kali itu kena autoimun, 3-3-nya tuh autoimun itu menyerang di trombositnya. Trombositnya tinggal 2.000, sudah
Sudah nggak masuk di akal. Saya khotbah ceritakan tentang kena autoimun yang kedua. Tiba-tiba satu dokter di Medan, Dokter Pianto, itu lari kejar saya dan bilang begini, Pak, betulkah ibu itu bisa sembuh? Ini dokter yang tanya. Betulkah ibu itu tidak minum obat lagi setelah sembuh? Enggak. Betul kembali normal? Betul dok, kembali normal. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang terakhir, yang bikin heboh, karena kita lagi annual meeting di sini. Memang semalam sebelumnya itu sudah kerasa, masa autoimun ya. Karena orang kalau trombositnya kurang itu kayak demam berdarah. Terus memar-memar semua. Itu darahnya nggak bisa diikat karena trombosit itu yang mengikat darah seseorang. Dan ketika waktu meeting di pagi hari itu, hari terakhir di dalam meeting, istri saya bolak-balik keluar kamar mandi. Maaf, hari itu memang lagi dapat. Dan istri saya bilang, yang terakhir dia bilang, kok harus ke rumah sakit. Kayaknya autoimun. Karena maaf ya, pendarahan, pernah kena yang pertama kali itu bleeding di mana-mana. Duduk di mobil berdarah, di tempat ranjang medis berdarah. Sampai dokter yang menangani itu bilang begini, Pak ini harus ambil darah cepat, tapi ibu nggak boleh ikut. Karena dia sudah menebak dokter ini, jangan ikut ibu. Ibu di rumah saja, tapi namanya kita nggak ngerti tentang sakit autoimun. Datang aja di itu. Begitu dokternya dapat hasil labnya, itu gemeteran dokternya. Pak cepat dibawa ke rumah sakit. Saya bilang kenapa? Trombositnya tinggal 2.000 Pak. Saya dulu nggak ngerti normalnya manusia itu berapa. Ternyata normalnya orang itu 145.000 ke atas. 145.000 itu kalau wanita, kalau pria 150.000 sampai 450.000. Istri saya tinggal 2.000 saudara. Dokter bilang gini, seperti tisu disiram air, itu bisa pendarahan di otak, pecah dan bisa bye-bye. Sudah meninggal. Dokternya bilang, Pak ini tinggal 2.000 cepat dibawa Pak. Masih ingat itu yang pertama. Tapi saya nggak ceritakan yang pertama, saya ceritakan yang ketiga aja. Yang pertama itu, istri saya harus terapi obat selama 13 bulan atau 16 bulan, itu minum obat steroid. Kalau dokter bilang obat dewa, karena hanya obat itu yang bisa menangani dengan cepat untuk menstabilkan trombosit. Setahun, dan itu obat itu nggak boleh seenaknya diturunkan, nggak dipakai itu nggak boleh. Begitu diturunkan, tubuhnya memberontak, langsung dosisnya bisa naik berkali-kali lipat. Dan itu bisa bikin moon face. Punya uang pun aja, gak akan bisa menyembuhkan penyakit ini. Saya pernah tanya dokternya, dok minum obat ini kira-kira sampai berapa lama? Sampai seumur hidup. Itu kata dokter. Saya pernah yang pertama kali, kan mau kakar kesembuhan, saya bilang, dok saya mau kakar kesembuhan. Ini istri saya kena apa? Kena autoimun. Saya bilang, bisa enggak satu keluar dok, saya mau kakar kesembuhan. Saya kan kalut. Gimana mau kesembuhan? Istrinya sendiri sakit. Orang kan bilang, sembuhkan dulu istrimu. Kamu kok menyembuhkan saya? Tapi hari itu saya bilang, dok, boleh berapa kalau berapa trombosiknya kalau boleh keluar? Dokternya nggak jawab, dia bilang begini, itu pasien saya 2 minggu, sudah kena autoimun, sakitnya sama kayak istrimu. Tambah trombosit terus 2 minggu, masih 75.000. Kalau istrimu bisa 100.000, saya keluarkan dari rumah sakit. Itu saya masih ingat itu. Di Jombang. Biasanya persiapan kakar kesembuhan dibuat doa, hari itu enggak. Di rumah sakit temenin istri. Hari itu saya pergi ke Jombang, tiba-tiba hari Sabtu istri saya pasang status di BBM-nya, hadirilah kakak di Jombang. Saya bilang, kamu kok sudah bangun, mau diambil darah. Dan di hari itu, diambil darah, dalam 5 hari istri saya naik trombositnya 127.000. Dokternya waktu itu bilang begini, pesannya begini, jangan ke Jombang gitu pesannya. Karena dia tahu pasti akan ke Jombang. Dan Anda tahu istri saya ke Jombang, orang yang menyaksikan kesembuhan pertama kali itu adalah istri saya. Dia ke Jombang untuk menyaksikan kesembuhan akhirnya. Itu di hari habis saksikan kesembuhan, minggu depan khotbah di Semarang. Tiba-tiba pulang dari Semarang, ketemu dokter yang bilang bahwa, Pak itu seperti tisu disiram air, orang pendarahan akan begitu. Pulang dari Semarang, lihat istri saya terbaring di tempat tidur. Saya bilang, loh kamu sakit lagi? Iya. Loh kamu kok gak cerita? Dia bilang, supaya kamu gak bingung nanti kalau khotbah di situ. Saya tanya, kenapa kok bisa begini? Obatnya itu menyerang lambungnya dan sakit dan gak diminum. Begitu gak diminum, tahu gak? Dalam 2 hari, trombosit itu dari 150.000 normal akhirnya, menjadi 75.000. Gantian ketika saya ambil lab di malam hari, naik mobil,
itu masih manual mobilnya. Itu kaki saya sampai kebingungan mau antara kofling dan gas ini yang mana. Gemeter saya lihat, apalagi dengar kata-kata dokter itu seperti air disiram, tisu yang disiram air itu Pak. Anda bisa bayangin. Terakhir kemarin, istri saya kena yang ketiga. Waduh, itu kayak roller coaster itu saya. Saya di rumah sakit di dekat sini. Saya ngelihat seberang, lihat SCC, saya bilang minggu lalu saya ada di SCC, ikut pertemuan, tidur di hotel semalam. Sekarang pindah babak kehidupan, ada di rumah sakit temenin Pasar Lani. Anda tahu, pulang dari rumah sakit trombositnya 20.000 sekian. Sampai di rumah, 9.000. Hidup saya kayak roller coaster ya. Tinggal 9.000. Ada mujizat ketemu orang dari Singapura, dokter cuman telekonferensi, bahkan tidak dikasih obat. Obatnya sama dengan obat yang saya beli di apotek di dekat rumah saya. Dosisnya dikurangi, bahkan yang terakhir itu, dia bilang, nggak usah minum obat. Kita kayaknya agak gemeter, saya pernah punya pengalamannya, saya nggak minum obat itu langsung dibanting itu trombositnya. Nggak usah minum obat, itu di posisi 30.000 saudara. Ngeri nggak? Ngeri bagi yang ngalami ya. Tapi saya percaya Allah itu adalah Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Ada orang datang, Pak, dokternya siapa? Saya sebutkan dokternya. Minum obat apa? Saya sudah minum. Apakah minum Fufang? Fufang juga diminum. Jambu merah, minum juga. Dia bilang, saya sudah bosan minum obat ini. Dia bilang gini, trombosit saya masih di 70.000 dan tidak pernah naik. Saya sudah bosan minum obat, kasih tahu saya rahasianya Pak. Nggak ada, sudah semua dikasih tahu rahasianya. Tinggal satu yang belum. Belajar melihat Tuhan yang seperti Abraham melihat Tuhannya. Istri saya tahu berapa trombositnya? Bu Sam, thank you. Bu Sam ini loh yang paling banyak tanyain terus juga kabar. Selain Pak Pastor Philip sama Bu Airin. Bu Sam selalu tanya untuk gimana Lani. Nggak minum obatnya hanya 2 minggu istri saya. Itu tiba-tiba di drop obatnya nggak usah diminum. Itu sudah nggak usah ngelihat hasil lab. Kolesterol asam urat itu nggak ada di tubuh kita, adanya cuma di lab. Menyesatkan ya. Tapi benar setelah lihat lab jadi takut. Sebelum dilihat nggak takut. Sudah kita pikir nggak usah tiap hari ngapain di lab terus. Selalu harap-harap cemas kalau lab itu. Akhirnya dia labnya cuma seminggu sekali, mundur 2 minggu sekali, gak minum obat. Sudah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. 21.000, istri saya mau berangkat ke Bali. Dokter yang menanganinya, ibu sungguhan mau ke Bali. Iya, katanya kan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Harus gembira, berangkat ke Bali. Hari ini istri saya terakhir cek trombosit, itu 2 minggu yang lalu. Sudah 260.000 sekian, saudara. Saya tidak akan bosan dengan pertanyaan ini. Apa yang Anda lihat? Allah seperti apa yang Anda lihat dalam hidup Anda? Itu akan mempengaruhi apa yang kita dapat. Katakan amin. Yang kedua, hanya 3 poin. Waktu saya tinggal 14 jam, thank you. 14 menit maksud saya. Yang kedua, kapan kebenaran diperhitungkan? Ketika Abraham melihat Allahnya sebagai Allah yang setia. Ini luar biasa loh. Abraham itu, coba lihat ayat ini, bagus sekali. Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bayangin. Tahun pertama menunggu janji Tuhan masih oke. Tahun kedua masih oke. Tahun ketiga, ini Tuhan sungguhan apa enggak ya? 10 tahun menanti Tuhan. Yang benar Tuhan. Bayangin ya 75. Abraham ini betul-betul tua loh saudara di umur ini. Jangan bayangkan Abraham itu seperti Nuh yang umurnya panjang. Jangan Abraham sudah didiskon umurnya, sudah banyak kortingnya. Jadi ketika dia menyentuh angka 90 itu tua beneran ini Abraham. Ini bukan lagi Bapak Abraham. Kalau kita boleh panggil dia adalah engkong Abraham. Kakek Abraham.
bayangin ya, saya malu cerita anak saya muncul lagi yang ketiga. Abraham lebih malu nih, engkong-engkong punya anak. Janjinya seperti pasir di laut, bintang di langit. Satu pun lo gak dapat. Tapi yang luar biasa dari Abraham, ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah, wow, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah, ayat 21 baca rame-rame 34, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang paling gampang, dikatakan begini, Abraham was completely sure about God had promised. Abraham itu sepenuhnya percaya kepada Allahnya yang memberikan janji itu. Kenapa dia percaya kepada Allah yang memberikan janji? Dikatakan begini, because God is able to do what He promised to do. Allah itu mampu melakukan segala apa yang Dia janjikan, itu pasti akan terjadi. God is able to do what He promised to do. Makanya dikatakan terhadap janji Allah itu enggak bimbang. Dia enggak pernah bertanya kapan itu terjadi. Saya tadi ngomong sama teman yang minta didoakan. Kamu pasti sekarang ini posisinya mesti bertanya begini. Kapan jawaban doa terjadi? Kapan pertolonganku datang? Saya bilang ganti mulai hari ini. Apa yang diganti? Tuhan, selama engkau ada bersamaku, aku akan jalani. Selama engkau ada bersamaku, aku akan maju. Selama engkau bersamaku, aku akan melangkah terus. Sampai kapan? Sampai lihat mujizat itu terjadi. Abraham enggak pernah tanya tuh. Abraham pernah tertawa loh, pernah juga tertawa. Ketika Tuhan ngomong, kamu akan punya anak. Sampai setahun menjelang dia punya anak. Dia datang, Abraham sudah enggak tertawa lagi. Istrinya yang tertawa gantian. Sampai ada ceritanya itu. Ketika ketika Tuhan berkata, kamu tertawa. Terus si Sarah bilang, aku enggak tertawa. Kamu tertawa. Saya pikir Tuhan juga bisa bercanda ya. Bisa berdebat untuk masalah tertawa atau enggaknya. Tapi wajar loh jadi Sarah itu, di waktu itu, bayangin. Sudah menopause. Sudah gak mungkin gitu loh. Berapa banyak di antara kita percayanya itu kalau ada kekuatannya. Percaya kalau ada hitung-hitungannya. Belajar kayak Abraham. Gak ada dasar untuk berharap. Namun ia percaya karena apa? Karena dia tahu bahwa Allah yang menjanjikannya itu adalah Allah yang setia. Dia setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Manusia bisa menyangkal janji. Tapi Allah akan menepati janji. Karena dia nggak bisa menyangkal dirinya. Katakan amin. Katakan amin. Mau melihat Allah melihat seperti Abraham? Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang kita pelajari dari Abraham? Kenapa kebenaran itu diperhitungkan dalam Abraham? Ini yang ketiga. Karena dia percaya. Yang ketiga. Bahwa Allah yang dia punya adalah Allah yang menyediakan. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 22. Kejadian 22 ayat yang ke-7. Anda tahu ya ceritanya bahwa kepercayaan Abraham sedang diuji di waktu itu. Baru punya anak satu namanya Ishak. Tiba-tiba Tuhan minta anaknya. Disuruh persembahkan anaknya. Dan di ayat ketiga, ini luar biasa. Keesokan harinya setelah dia mendengar perintah di ayat 2. Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Garis bawahi kata-kata, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7 baca rame-rame 34. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham. Allah, apa saudara baca rame-rame 34?
yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Wow. Kata Allah menyediakan itu bagi saya tiba-tiba saya tertemplak, saya baru terharu. Gara-gara begini, sebelum saya kembali ke Abraham ini. Ada jemaat chat sama saya. Dia ceritakan tentang anaknya yang ketiga. Kami masih bergumul dengan anak kami yang ketiga. Saya mengenal jemaat ini sudah 10 tahunan mungkin. Dan bahkan lebih. Saya masih ingat pertama kali ketemu beliaunya ini, beliau kena PHK dari perusahaan minyak. Dari luar negeri pindah ke Sidoarjo. Di Sidoarjo dapat mujizat, dia dapat pekerjaan di Timur Tengah. Perusahaan minyak dengan gaji yang fantastis, naik 2 kali lipat beliaunya ini. Sampai sekian tahun, dapat sesuatu lagi, minyak lagi turun, dapat pemutusan hubungan kerja. Anaknya yang besar itu mau kuliah ke Amerika. Itu dalam kondisi keuangannya nggak bagus. Punya restorannya juga nggak terlalu jalan. Saya masih ingat di ruangan kantor kami yang lama, saya doakan, Pak, ini waktunya anak-anak bisa mengenal Tuhannya lebih secara nyata dalam kehidupannya sendiri. Saya tiba-tiba dapat kata gini, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kenapa tidak berhenti di Allah Abraham saja? Tapi ada Allah Ishak, karena Tuhan juga mau berbicara pada Ishak juga. Dan Tuhan juga mau menyatakan dirinya kepada Yakub. Saya bilang, ini ada mujizatnya sendiri, Pak. Terus dia bilang, amin, amin, amin. Singkat cerita, anak yang pertama dengan kemurahan Tuhan, dia pakai segala macam cara, itu betul-betul cara yang sudah di-plan itu nggak terjadi. Tapi anaknya berhasil ke Amerika, dapat beasiswa. Dan saya dikasih IPK-nya. Semester dia ambil strata 1 sama dia ngambil strata 2-nya. Saya dikasih IPK-nya. IPK-nya itu yang pertama itu dapat 4 IPK-nya. 4 itu Ciami, A semua. Almost perfect, bukan almost perfect, perfect. Yang S2-nya 3,95. Dan baru-baru dia dapat pekerjaan anak yang perempuan ini. Dengan gaji yang mirip papanya waktu pertama kali kerja juga. Senang sekali. Ya yang lucu anak kedua. Tes ikut di ITS. Gak berhasil, gak lulus. Satu kali didoakan, Pak percaya pasti Tuhan sediakan yang terbaik. ITS gak lulus, ternyata keterima di ITB saudara. Ini yang salah dosen yang menguji atau gimana saya juga gak tahu. Tapi dia di ITB. Nah anak ketiga ini yang belum mau kuliah kemana. Saya ngomong sama Bapak itu, Pak Allah pasti menyediakan. Begitu saya ngomong tentang Allah menyediakan, saya jadi terharu. Gampang orang ngomong Allah menyediakan, Allah menyediakan. Allah menyediakan itu selalu diukur dengan pikiran dan kekuatannya. Bagaimana dengan Abraham? Abraham itu dikatakan tadi bawa apa? 2 bujang. Kenapa 2 bujang ditinggal di situ ya? Kenapa? Apa sengaja ayat itu ada di situ? Kenapa gak dibawa? Kalau Tuhan mau Ishak yang adalah manusia, jangan-jangan mungkin Tuhan bisa berubah dengan membawa 2 bujang yang dikorbankan. Jangan anaknya, ini anak bos kok, bujangnya pasti dengan senang hati. Gak apa-apa Tuhan kok Abraham, respect. Atau janganlah ya, harus peri kemanusiaan, gak boleh orang dikorbankan. Ada keledai, kenapa keledai gak dibawa? Syukur-syukur ketika Tuhan, Abraham sudah mau gini, sambil pikirannya nanti kan pasti Allah berubah. Keledai yang dipersembahkan. Tapi ajaib loh Abraham itu. Dari ayat yang kita baca tadi, selain keledai dan anak yang ditinggalkan, dia ngomong gini loh. Nanti kami itu kan jamak ya, kami atau kita itu ya, kami akan kembali. Kok yakin Abraham? Dan yang paling berat itu apa? Dengan anaknya. Dan anaknya bilang gini, Pak, mana korban bakarannya? Mungkin kalau kita yang Abraham, mungkin kita berkata, kamu anakku, kuatkan dan teguhkan hatimu nak. Gak ada lagi. Hidup memang kejam. Tapi, thank God buat Abraham. Allah menyediakan nak. Dia gak main-main loh. Mungkin Ishak masa kecilnya berkata, ini agak trauma dengan pisau ini. Abraham sudah bawa pisau kan. Mungkin Ishak tanya, mana menyediakannya kok aku yang mau dibunuh. Hebat Abraham. Bisa enggak kita berkata, kita punya Allah yang menyediakan.
Dan terjadi, Allah menyediakan. Jangan Abraham. Saya ketika dapat tafsiran ini saya terharu. Terharunya begini. Tuhan itu kalau minta sesuatu kepada kita, dia tidak akan ambil kok. Pada akhirnya kan tidak diambil. Tapi Tuhan itu memberikan teladan yang baik. Allah Bapa itu menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan itu nggak di hold tuh. Nggak ada yang hold. Dan betul-betul dipersembahkan loh. Kalau kita di manusia ini Tuhan tahu kok kekuatan kita seberapa kekuatan kita. Kalau diambil sungguhan nanti kecewa pasti. Tapi kalau sampai diambil itu berarti ada yang salah di hidup kita. Tapi kalau Tuhan meminta, Tuhan akan mengambilnya kok. Tuhan cuma lihat iman kita nih loh, percaya enggak sama Tuhan. Tapi Anda punya Tuhan itu baik sekali saudara. Dia cuma minta itu cuma ngetes. Tapi kalau dia yang memberi, dia berikan betulan loh. Anak yang tunggal diberikan. Tanpa ada yang menahannya di situ. Diberikan sungguhan itu Yesus bagi kita. Anda bisa melihat kasih Tuhan yang begitu besar buat hidup kita saudara. Katakan amin. Saya nggak tahu apa yang Anda alami. Bisa enggak Anda lihat Bapa yang kita punya adalah Allah yang menyediakan. Saya mau tutup dengan satu cerita ini. Tahun kemarin, lupa, 2 tahun yang lalu. Iya betul, 2 tahun yang lalu. Kita itu, bukan 2 tahun yang lalu, tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu pandemi gencar-gencarnya dengan virus Delta. Itu ngeri sekali. Ya. Saya dan Pastor Lani itu berdoa, kita tuh mimpi, Tuhan buat Kupang kami buka. Dan tahun kemarin dengan kemurahan Tuhan kita buka itu persis sebulan menjelang Delta puncak-puncaknya. Jadi kita berangkat rombongan dengan gembala-gembala ini, berangkat ke GMS Kupang. Tapi ini cerita behind the scene-nya ya. Saya enggak cerita ke Pak Jeffrey, saya enggak cerita. Sebetulnya buka Kupang ini betul-betul langkah iman. Karena di Kupang itu, saya nggak tahu apakah benar atau salah, tapi ada yang bilang bahwa di Kupang itu kalau orang memberi persembahan itu sampai berulang-ulang. Supaya orang itu memberi. Atau yang kedua, orang kalau ke Kupang itu, kalau itu sampai dikasih kotak, supaya kotak yang terbuka, supaya orang bisa melihat. Sampai seperti itu. Nah kita melangkah ke GMS Kupang, kita nggak punya modalnya sebetulnya. Betul-betul live by faith, hidup dengan iman. Dan akhirnya kita berangkat, itu keroyokan dari Sidoarjo, dari sebagai base campnya, dari Tulung Agung, support GMS Kupang ini. Dan di tengah-tengah itu ada banyak orang-orang yang juga menolong, menabur gitu ya, untuk GMS Kupang berdiri. Kita support semuanya. Dan ajaib GMS Kupang. Kenapa saya katakan ajaib? Selang waktu pertama kali datang itu kita sudah lihat tempat, tapi nggak diserusin. Sampai, saya langsung putus aja karena waktu saya sudah nggak habis, nggak punya banyak waktu. Sampai tiba-tiba kita masuk mau lihat tempat lagi, terus kita minta Pastor Andri sama Bu Ika, coba temuin 2 orang ini, kamu ngomong-ngomong banyak, cerita tentang visi misinya Gereja Mawar Siaron. Dan pulang-pulang dari itu, tiba-tiba dapat kabar bahwa orangnya mau pinjamkan gudang. Jadi ada 2 gudang yang mangkrak, yang belum direnovasi, yang masih Pak Sab sudah lihat gedungnya, itu dia bilang dia mau pinjamkan selama 20 tahun gratis buat GMS 2. Buat GMS Kupang ini gratis, tis gitu ya. Wah kita senang sekali, boleh kasih tepuk tangan. Wah senang sekali, artinya kita pikir kita tinggal mau bangun. Kita nggak kenal orangnya ini. Sampai terakhir kita ketemu lebih ini, tiba-tiba orangnya berkata, kami ini mau bangunkan, kita nggak cuma pinjamkan tempatnya, tapi kita juga mau bangunkan GMS Kupang. Dia punya prinsip begini, pokoknya mau GMS Kupang langsung masuk saja, dia yang sediakan semuanya. Saya sampai bilang, jangan, terakhir kali kita ketemu, saya bilang jangan, izinkan orang-orang lain juga menabur yang sama, supaya kita juga sama-sama terima berkatnya. Jadi jangan ditanggung sendiri. Tapi dia bilang, enggak, saya enggak mau. Bahkan sampai yang terakhir, dia katakan, saya mau sampai interiornya, sampai L-Pro-nya pun, saya sediakan semuanya. Pokoknya masuk saja GMS. Dan Anda tahu tuh, orangnya apakah dia dari Mawar Siaron? Enggak. Dia jemaat saat teduh. Jadi waktu kena COVID, Pastor Philip itu jadi berkat bagi kehidupannya di saat teduh. Dia diberkati di saat teduh itu. Dua-duanya dijamah Tuhan. Bukan dari Kristen seperti kita ini, bukan. Tapi karena dijamah Tuhan itu, sampai itu loh Tuhan itu. Ya saya begitu dengar itu saya terharu banget. Dan saya mau tunjukin, ini GMS Kupang. Gambarnya bisa ditunjukin teman-teman. Ini nanti tampak depannya seperti ini, GMS Kupang. Next.
Ini 2 gudangnya dijadikan satu ya. Lah ini adalah jemaat GMS Kupang. Kita mengutus itu hanya 1-2 orang, sebelum itu ada teman-teman Augie yang juga ikut merintis gitu ya. Hari ini GMS Kupang, angka kehadirannya sudah 400, setahun sudah menjadi 400 dan kita percaya tahun ini akan menjadi 1000. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda tahu saya terakhir tanya, berapa kapasitas tempat duduk yang ada di GMS Kupang? Saya dikasih kemarin angkanya. 865 seat. Artinya itu kalau normal 865, itu artinya lebih besar dari kapal induk yang di Sidoarjo. Sidoarjo itu cuma 600, 500 itu sudah dipaksa. Ini 865. Padahal orang bilang di Kupang itu pekerjaannya orang-orangnya banyak pegawai negeri. Gak mungkin gereja bisa hidup, apalagi gereja baru segala macam. Tapi God is able to do what He promised to do. Allah itu menyediakan kepada kita ketika kita percaya kepadanya. Saya nggak tahu apa yang kita kumpulkan. Ayo belajar seperti Abraham. Lihat Allah sebagai Allah yang bisa membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Yang membangkitkan orang mati jadi hidup. Dan yang membuat segala sesuatunya menjadi mungkin, itulah Allah yang kita punya. Kasih tepuk tangan, mari kita berdiri. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus.